Kita biasanya kalau lebaran itu kan apa? Habis. Sepura naseng banyak, sepura naseng banyak, sepura naseng banyak. Nah, cuma kebanyakan orang, mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin, itu cuma pas lebaran aja, pas 1 Syawal, 2, 3 Syawal aja. Emang momentumnya, waktunya, memang momentumnya pada hari itu. Tetapi jangan hanya pas lebaran saja. Kalau mau saling memaafkan, setiap waktu kita untuk saling minta maaf dan memaafkan, betul? Jadi bukan jangan hanya pas lebaran aja, betul? Betul? Cuma memang momentumnya seperti itu. Kenapa? Karena dosa itu ada 3. Dosa ada berapa? 3. 1, dosa yang berkaitan dengan Allah. Apa itu? Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban. 2, dosa yang berkaitan dengan Allah, berhubungan dengan Allah, dan berhubungan juga dengan manusia. Contoh apa? Mabok, ada jual beli kan? Ada si penjual, ada si pembeli, ada yang mabok. Jadi ada hubungannya dengan Allah, ada hubungannya juga dengan manusia. Judi, nggak mungkin ente main judi sendirian, pasti ada kelompoknya. Zina, ada laki sama perempuan. Itu dosa yang berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan manusia. Nah, ada yang ketiga. Kalau yang pertama dan yang kedua ini, ente bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Sebesar apapun dosa yang kalian lakukan, masih ada yang lebih besar. Apa itu? Pintu pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang berat ini yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Dosa yang berkaitan dengan manusia saja. Dosa yang berhubungan dengan manusia saja. Ini yang paling berat, saudara-saudara. Kenapa? Kalau saya menzolimi orang, saya menfitnah orang, saya mengadu domba orang, saya membohongi orang, saya zolimi dia. Kalau dia tidak memaafkan saya, maka Allah juga tidak akan pernah memaafkan saya. Kecuali saya minta maaf, terus dia nggak memaafkan, maka gugur kewajiban saya sehingga Allah ampuni saya. Jadi kalau kamu punya salah sama orang, ya, kamu nggak mau minta maaf, maka selama kamu nggak minta maaf dan selama orang itu nggak memaafkan, kamu nggak bakal dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kamu udah minta maaf, terus orangnya yang nggak mau maafin, ya udah gugur kewajibannya, tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Paham? Makanya jangan sampai kita jadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut. Siapa itu orang yang bangkrut? Hai para sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang rugi? Siapa orang-orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang bangkrut adalah orang yang gulung tikar. Maksudnya bangkrut dalam berdagang, usahanya hancur, usahanya rusak, modalnya habis. Kata Rasulullah, bukan. Al-muflis ja'a fi yaumil qiyamah. Orang yang rugi, orang yang bangkrut, nanti dia datang pada hari kiamat bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala ilmu. Dia datang bawa pahala yang banyak. Pertanyaannya, kok bisa jadi orang yang rugi sedangkan datang bawa pahala yang banyak? Akan tetapi ketika dia mau dimasukkan ke surga, datang satu orang, ya Allah, dulu dia pernah bohongi saya. Akhirnya diambil pahalanya, dikasih kepada orang yang dibohong. Datang lagi, Allah, dulu dia pernah mencaci saya, memaki saya. Contoh saya Bahar bin Smith. Oh, datang Jokowi. Ya Allah, ini Bahar bin Smith dulu pernah caci maki saya, diambil pahala saya, dikasih ke Jokowi. Datang Mak Banteng. Tahu Mak Banteng? Tahu. Megawati. Ini sumpama. Ya Allah,
Dulu ini Bahar panggil saya sama Banteng, diambil pahala saya dikasih sama dia. Ya. Nah terus berdatangan, habis pahalanya orang, udah habis masih datang orang. Dia dulu zolimi saya, pahalanya udah habis. Orang yang dia zolimi dikasih apa, dosa orang yang dia zolimi diberikan kepada dia. Terus akhirnya yang awalnya datang bawa pahala yang banyak, pahalanya habis, tergantikan dengan dosa orang yang dia zolimi di dunia. Makanya mumpung masih hidup, kalau andaikan kalian punya salah sama orang, cepat-cepat minta maaf, mumpung itu orang masih hidup. Betul? Kita harus saling memaafkan, minta maaf. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang rugi. Makanya pada kesempatan yang mulia ini, saya Bahar bin Ali bin Smith dengan segala kerendahan hati, saya minta maaf kalau punya salah sama kalian semua. Saya minta salahnya, minta apa? Saya minta maaf, minta ridho, minta ampun atas dosa dan kesalahan yang saya lakukan, baik yang tampak atau yang tidak tampak, yang besar atau yang kecil, yang sengaja atau yang tidak disengaja. Nah, saudara-saudara, kalau saya saja minta maaf sama kalian, kenapa kalian sama kalian kok tidak mau saling minta maaf? Emang saya punya salah sama kalian? Enggak. Punya salah? Enggak. Tapi tetap walaupun andaikan saya nggak punya salah, saya minta maaf sama kalian. Karena ikhtiar, kehati-hatian, kita kan nggak tahu. Nah, kalau ini perumpamaan, tahu nggak? Ini saya ngasih kalian ini. Kalau saya saja yang saat ini ngasih ilmu sama kalian, minta maaf sama kalian. Masa kalian sesama kalian kalau punya salah nggak mau saling memaafkan? Betul? Sebab saya yakin di sini pasti ada yang akur, ada yang nggak akur. Nggak mungkin kalian semua di sini akur. Pasti ada yang saling punya salah. Betul? Betul? Janji pulang dari sini saling memaafkan. Janji? Janji? Alhamdulillah. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, Lebaran itu kan kita minal aidin wal faizin, ya. Faizin, yakni orang-orang yang menang. Makanya Lebaran itu dinamakan Yaumul Fallah, hari kemenang. Menang lawan siapa? Kalau menang kan pasti ada yang kalah kan? Kalau ada yang menang ada yang kalah. Kalau ada yang kalah ada yang nah. Menang lawan siapa? Lebaran, hari kemenangan adalah milik orang-orang yang menang melawan hawa nafsu, melawan syahwatnya. Itulah Lebaran milik mereka, bukan milik orang-orang yang kalah, saudara-saudara. Tetapi Lebaran adalah milik orang-orang yang menang melawan hawa nafsu, melawan syahwat. Karena Ramadan kemarin itu syahrul harb, bulan peperangan. Perang lawan siapa? Perang lawan musuh yang paling besar, musuh yang paling bejat, musuh yang paling jahat, musuh yang paling biadab. Apa itu? Hawa nafsu. Apa itu? Syahwat. Tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira, fawailun liman kana agluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak dan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, ada 3 makhluk. Yang pertama malaikat. Malaikat itu Allah ciptakan bagi mereka akal, tapi tidak Allah ciptakan nafsu. Jadi malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Ayo semuanya, malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Makanya malaikat nggak pernah maksiat, nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah membantah, nggak pernah melawan Allah. Kenapa? Karena tidak punya nafsu. Yang kedua bahaim, binatang. Binatang sebaliknya, Allah ciptakan bagi mereka nafsu tapi tidak punya binatang punya nafsu.
Yang keras punya enam, tidak punya. Makanya di sini kan banyak orang Madura piara sapi. Kalau andaikan ada sapi itu makan rumput tetangga, kalian si tetangga itu jangan marahin yang punya sapinya. Namanya binatang, dia nggak tahu itu rumput kalau punya kalian, betul? Namanya juga binatang. Kucing suka nyolong nggak di dapur? Dia nggak tahu nyolong itu, namanya juga binatang. Otak punya, akal nggak bu? Nggak punya. Saya tanya, binatang di akhirat bakal ditanya nggak sama Allah? Bakal diminta pertanggungjawaban nggak? Bakal hitung-hitungan nggak? Bakal ngalami padang mahsyar nggak? Bakal dihisab nggak? Bakal ada hari pertimbangan nggak? Bakal melewati jembatan Shiratal Mustaqim nggak? Kenapa? Karena mereka binatang. Masa iya Allah nanya, anjing, babi, sudahkah kamu sholat? Allah bakalnya gitu. Ayo, Allah bakal tanya. Apakah Allah bakal nanya, anjing, babi, sudahkah kau sholat? Anjing, babi, kenapa kamu gak puasa? Allah bakal nanya gitu. Anjing, babi, kenapa kamu menyusahkan kamu punya rakyat? Allah bakal nanya gitu. Anjing, babi, kenapa kamu kasih janji-janji palsu sama rakyat? Allah bakal nanya gitu. Anjing, babi, kenapa kamu susahkan rakyat, menderitakan rakyat? Allah bakal nanya gitu. Anjing, babi, kenapa kau maling uang rakyat? Allah bakal nanya gitu. Anjing, babi, kenapa kau jual aset-aset negara, aset-aset rakyat untuk kepentingan politikmu? Ayo, Allah bakal tanya. Bakal tanya gitu. Tidak. Anjing, babi, kenapa kalian pakai sorban tapi menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah demi kepentingan perut kalian? Allah bakal tanya gitu. Anjing, babi, kenapa kalian pakai imamah, pakai sorban, pakai rida, tetapi ayat-ayatku, hadis-hadis kekasihku kalian jadikan dalil untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Yang hak kalian bilang batil, yang batil kalian bilang hak. Allah bakal tanya gitu. Anjing, babi, kenapa kalau ceramah kamu pasang tarif? Allah bakal tanya gitu. Kenapa kok enggak? Karena binatang. Nah, ini nanti kalau ada yang tersinggung berarti anjing sama babi. Lah iya kan? Loh, saya ini lagi ngomongin anjing sama babi, binatang. Nggak bakal ditahan. Andaikan ada yang bilang, apa tuh Habib Bahar kok ngomong begitu? Berarti dia siapa? Binatang. Ya berarti ngerasa dong. Betul. Berarti ngerasa. Kan tadi saya bilang, apakah Allah bakal tanya, anjing, babi, kenapa kau rampok uang rakyat? Kalau ada pejabat tiba-tiba bilang, hai Bahar kok ngomong begitu sih? Berarti dia benar-benar ngerampok uang rakyat. Ngerasa kalau dia anjing babi. Betul? Betul. Nah, binatang itu awaluhu turab wa akhiruhu turab. Awalnya tanah, kembali kepada tanah. Sorga enggak, neraka juga enggak. Kecuali ada satu pendapat bahwasanya Kitmir, anjing Ashabul Kahfi, dialah binatang yang masuk sorga, tapi di sorga Allah rubah wujudnya menjadi seekor domba. Itu pendapat ulama. Nah, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Yang tidak dimiliki oleh malaikat kita punya. Apa itu? Orang keras. Apa itu? Orang mature, lemes-lemes kabur remah. Apa itu? Saya aja suara udah habis begini masih tetap semangat kok. Hah? Apa itu? Apa-apa yang tidak dipunya oleh binatang kita punya. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Terus intinya apa tuh? Intinya apa? Perhatikan, ini intinya. Intinya barang siapa? Perhatikan baik-baik. Ini intinya ini. Intinya
barang siapa yang akalnya menundukkan nafsunya, akalnya menguasai nafsunya, akalnya memperbudak nafsunya, berarti kedudukan ini orang lebih tinggi dari malaikat. Sebaliknya, barang siapa yang nafsunya memperbudak akalnya, nafsunya menguasai akalnya, nafsunya menjadi raja dan akalnya menjadi budak, sehingga nafsunya mendorong dia atau untuk perbuatan-perbuatan dosa, maka kedudukan ini orang lebih rendah daripada binatang. Nyolong wajar nggak? Wajar nggak? Wajar. Dosa nggak? Kalau manusia? Dosa. Dosa nggak? Dosa. Dosa nggak? Dosa. Dosa. Ada kucing, dia ngambil makanan kucing lainnya, dosa nggak? Enggak. Binatang. Ada pejabat nyolong uang rakyat, dosa nggak? Dosa. Khianat nggak? Khianat. Bangsat nggak? Bangsa. Pintar. Pulau dijual, Beb. Paham? Paham? Itu yang pertama, bulan Syawal. Yang kedua, jam berapa ya? Udah 3:30 udah ya? 3:30. Hah? Lanjut. Coba saya mau tanya sama warga Pamekasan. Tahu uruf tahu uruf nggak? Tidak, Beb. Uruf itu uruf itu adat istiadat kebiasaan yang baik dan baik berupa gauliyah, berupa penyebutan. Sering dengar nggak sebutan Habib? Sering dengar nggak? Coba duduk aja. Oh ya, duduk. Tenang aja, saya nggak sukanya begini nih. Yang ada saya pulang nanti. Udah diam. Saya mau tanya orang Pamekasan, jawab. Sering dengar sebutan Habib? Sering. Yang kalian tahu Habib itu apa? Hah? Siapa? Surya? Surya itu apa? Nabi. Oke. Bapak kalian tahu itu enggak? Kakek kalian tahu itu enggak? Berarti orang Madura itu terus ya, dari zaman ini sampai bapaknya, sampai kakeknya, sampai terus tahu kalau Habib itu adalah cucu Nabi. Berarti itu sudah menjadi uruf. Menjadi uruf. Yani al-adah muhakkamah. Adat istiadat, suatu kebiasaan itu bisa menjadi suatu landasan hukum. Contoh di Al-Quran, Allah terangkan nggak kalau zakat fitrah harus pakai beras? Enggak kan? Enggak kan? Berarti zakat fitrah itu menurut uruf, menurut adat istiadat masing-masing tempat. Indonesia makanan pokoknya apa? Beras. Makanya kita zakat fitrah pakai beras. Itulah yang dinamakan al-adal muhakkamah. Sebab kemarin ada satu ustadz bilang, seseorang kalau dipanggil Habib itu hukumnya haram. Jikalau dia dipanggil Habib bisa menyebabkan dia menjadi sombong, maka hukumnya haram. Terus saya tanya, kalau orang dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil syekh, dipanggil abuya, menyebabkan dia sombong, haram apa enggak? Haram apa enggak? Nah, kenapa kok yang disebut cuma Habib? Benci sama Habib. Benci sama Habib. Orang Pamekasan saya tanya, cinta sama Habib apa enggak? Cinta apa enggak? Tapi ada kiai yang bilang habaib di Indonesia itu belum terbukti. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Yang ngomong kiai yang ngomong. Enggak percaya? Berarti percayanya ada dong Habib? Ada.
Tapi dia bilang Sayyidina Alwi bin Ubaidillah itu terputus. Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak yang bernama Ubaidillah. Dia bilang seperti itu. Dan selama 500 tahun nama Abdullah atau tazhirnya Ubaidillah itu tidak pernah tercatat, nggak ada namanya. Percaya apa enggak? Percaya sama dia? Percaya sama dia? Orang Madura percaya apa enggak adanya habaib? Percaya enggak? Baik, saya mau tanya, pendiri NU siapa? Sari. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu di dalam Qonun Asasi. Di sini ada warga NU enggak? Tahu Qonun Asasi? Enggak. Orang NU, orang NU enggak tahu Qonun Asasi. Qonun Asasi. Qonun Asasi itu ada RT-nya NU. Paham? Di situ Kiai Haji Hasyim Asy'ari meletakkan syair Al-Habib Ahmad As-Segaf yang ngarang kitab Fatat Garut. Kira-kira sembarangan nggak Kiai Haji Hasyim Asy'ari meletakkan dalam Qonun Asasi syairnya Habib Ahmad? Sembarangan nggak? Sembarangan nggak? Berarti Kiai Hasyim percaya nggak sama Habib? Cinta nggak sama Habib? Cinta. Kalau enggak ya nggak mungkin beliau taruh itu dalam Qonun Asasinya, betul? Betul. Itu satu. Kedua, dulu Kiai Abdullah Yasin, ya Pasuruan kalau nggak salah, itu pernah membuat kitab yang dimana kitab tersebut dibantah oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya lupa nama kitabnya. Yang dimana bantahannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan bahwasanya dalam kitab Kiai Haji Abdullah Yasin ada masruqat. Tahu masruqat? Tidak. Hasil curian. Hasil curian dari kitab orang lain. Hasil curian dari mana? Dari kitabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Loh, dari mana? Kok Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahu itu hasil curian dari kitab Habib Abdullah bin Al-Haddad? Berarti Kiai Hasyim membaca kitab Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Berarti Kiai Hasyim percaya kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Cinta kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bahkan beliau sempat berguru kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil Sangeng, Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Banyak guru-guru beliau yang habaib. Betul? Betul. Itu satu. Kedua, Kiai Khalil Bangkalan. Siapa yang nggak kenal beliau? Gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Betul? Kiai Khalil Bangkalan cintanya sama habaib luar biasa. Saya tanya, nggak usah saya yang jawab, nggak usah saya cuma nanya aja, biar kalian sendiri yang jawab, karena kalian yang lebih tahu. Kiai Khalil itu cinta nggak sama habaib? Cinta. Cinta nggak? Cinta. Cinta nggak? Cinta. Kiai Khalil pernah ngomong ke muridnya, cong, bikin air apa ya? Kebayang. Ngebayang aing. Beda Habib. Padahal nggak adanya Habib, tapi Kiai Khalil nyuruh bikinin mie. Tiba-tiba datang Habib, kaget ini muridnya. Kiai, kok Kiai tahu Kiai? Apa jawab Kiai Khalil? Bau. Abdi Nyo Bo'omna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiai Khalil bisa tahu ada Habib. Kenapa? Mencium bau Rasul dalam tubuh Habib tersebut. Kiai As'ad Situbondo cinta nggak sama Habib? Cinta. Kiai Samsul Arifin cinta nggak sama Habib? Cinta. Kiai Abdul Hamid Pasuruan cinta nggak sama Habib? Mbah Mangli cinta nggak sama Habib? Kiai-kiai NU zaman dulu cintanya sama habaib itu luar biasa, betul? Tidak diragukan. Nah ini ada satu ustadz baru muncul zaman sekarang, satu aja. Ustadz oknum NU
terus ngomong bahwasanya habaib di Indonesia itu belum terbukti maskuk, nggak ada lah intinya bahasa. Padahal udah dibantah sama ketua NU yang sekarang ini bahwasanya bukti adanya habaib dengan kita mengambil keberkahan. Dia bilang saya siap berdebat 3 hari 3 malam untuk masalah ini. Kata si Ustadz ini, si Imat, namanya Imat. Kata si Imat ini, kalau saya bukan cuma hari 3 hari, bukan 3 hari 3 malam, 1 bulan nggak tidur. Ayo, berani debat masalah ini saya. Kau bawa, kau punya kitab, ayo kita adu dalil secara ilmiah. Ayo. Sekarang begini aja. Ini banyak kiai di sini. Saya kasih 1 aja ya, nggak usah banyak-banyak. Yang simple saya kasih. Kiai, 1 hadis sahih, saya nggak mau menurut saya. 1 hadis sahih menurut para kiai-kiai di Pamekasan ini, menurut antum-antum 1 hadis sahih bisa mematahkan qaul ra'i ijtihadnya ulama nggak? Bukan bisa lagi, sangat-sangat bisa. Betul? Udah sahih, mutawatir lagi. Apalagi? Nah, jawaban kiai-kiai. Ada 1 hadis, perhatikan. Ada 1 hadis. Pertama, kalau saya ada yang ngomong saya pulang, mobil satu. Dibilangin, saya ini orang yang nggak berubah. Dulu di Banten baru kemarin di Banten saya ceramah. Saya udah bilang jangan ribut. Kalau ribut saya pulang. Ribut saya pulang beneran. Pernah lihat kan videonya? Nah di sini kalau masih mau tetap ribut saya pulang. Kenapa saya seperti ini? Agar kalian bisa menghormati ilmu. Agar bisa menghormati ilmu itu mahal, jangan dianggap ini majelis ilmu, ini bukan majelis dangdut. Paham? Ada 1 hadis. Pertama, riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir dari jalur Abdullah bin Mas'ud. Kedua, riwayat Imam Hakim dalam Mustadraknya. Ketiga, riwayat Imam Baihaqi dalam Musnadnya jalur Sayyidina Umar bin Khattab. Keempat, riwayat Imam Ahmad dari 2 jalur, jalur Musawwir bin Makhramah dan jalur Abu Sa'id Al-Khudri. 4 ya. Mutawatir nggak tuh Kiai? Mutawatir nggak? Ini hadis sahih derajatnya. Apa bunyi hadisnya? Ayo semua ikuti saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamati illa sababi wa nasabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua sebab hubungan, keturunan, kekerabatan akan terputus pada hari kiamat nanti, kecuali sebabku, hubunganku, kekerabatanku, dan keturunanku. Sebenarnya 1 hadis ini saja cukup untuk membantah semua pernyataan yang berkata habaib itu nggak ada. Loh, kok bisa Bet? Oke lah. Kalau saya ngomong ahlul bait, nanti ada orang lagi bilang, loh ahlul bait itu kan ahlul kisah. Oke lah, ambil pendapat yang paling muktamad. Ya, ahlul bait ahlul kisah. Siapa ahlul kisah? Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Sayyidah Fatimah, Rasulullah SAW yang diselimuti oleh Jibril. Nah, di situ lafaz hadis itu adalah nasab. Lafadznya nasab. Kamu buka kitab Mu'jamul Ma'anil Arabi. Apa itu nasab? Ansal. Nasab itu berarti ansal.
atau gorobah, ya, atau arik. Apa itu artinya kayak kalau bukan keturunan? Iya kan? Baik keturunan naik ke atas atau keturunan naik ke bawah. Sebenarnya satu hadis ini saja sudah bisa membantah semua. Kalau ada yang ngomong pendapat ulama habaib itu tidak ada. Paham? Saya kalau mau jelaskan masalah ini sampai besok malam lagi kita bahas masalah ini gak bakal selesai. Intinya saya udah jelaskan tadi. Nah sekarang saya mau tanya, jawab yang keras. Sepakat? Mau percaya sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau percaya sama Imas? Mau percaya sama siapa? Mau percaya Syekhona Khalil Bangkalan atau Imas? Mau percaya sama Kiai As'ad? Mau percaya Kiai As'ad atau Imas? Mau percaya Kiai Samsul Arifin atau Imas? Mau percaya sama Kiai Abdul Hamid atau sama Imas? Abdul Hamid. Gitu aja cukup udah, nggak perlu pakai dalil lagi. Capek saya kalau harus ngeluarin dalil. Betul? Betul. Ini ada upaya-upaya untuk kiai sama Habib. Padahal udah berjalan adat istiadat kebiasaan. Habib berguru sama kiai. Saya punya guru yang kiai itu banyak. Kiai Hasyim Pasuruan saya punya guru, Kiai Hasyim, Kiai Salahuddin, kemudian Kiai Hasan Basri. Banyak saya punya guru yang kiai. Nah, kiai-kiai ini berguru sama Habib. Nanti yang Habib berguru lagi sama kiai-kiai. Itu menjadi adat istiadat. Sehingga kalau mereka mau bikin hancur umat, saya tanya, iblis tugasnya itu menghilangkan iman dari hati orang yang beriman. Itu tugas iblis. Nah, sekarang mulai muncul iblis-iblis bersorban yang ingin menghilangkan dari keyakinan hati umat, apalagi orang awam. Dia mau hilangkan keyakinan bahwasanya habaib di Indonesia itu tidak ada. Kira-kira mau percaya yang mana? Mau percaya kiai-kiai terdahulu yang jelas keilmuannya yang luar biasa, atau beberapa oknum saja ini? Mau percaya bang siapa? Makanya orang Madura, apalagi masyarakat Pamekasan, kita harus bersatu untuk menjaga menjaga para menjaga para kiai, menjaga para haba. Saya dengar kemarin ada orang caro-caroan, bunuh-bunuhan hanya gara-gara kepala desa, betul? Betul. Kalau kalian rela mati demi kepala desa, rela mengorbankan nyawa, menumpahkan darah demi urusan politik, kenapa kalian tidak rela mengorbankan nyawa demi membela ustadz, kiai dan para habaib? Maka saya sampaikan, wahai masyarakat Madura, wahai masyarakat Madura, wahai suku Madura, khususnya masyarakat Pamekasan, dalam tubuh kalian sebagai orang Madura mengalir darah keberanian. Maka darah keberanian itu jadikan untuk membela agama Allah, membela bangsa, negara, sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini si Imat ini dulu ceramahnya, habaib itu adalah cucu Nabi Muhammad, kita harus cinta sama habaib. Dulu waktu masih di FPI, keluar dari FPI akhirnya begitu, ingkar dengan adanya habaib. Berarti konsisten nggak? Kalau nggak konsisten berarti apa? Munafik nggak? Saya dari dulu sampai sekarang ceramah saya ada berubah? Ada berubah? Ada berubah? Saya berkali-kali di penjara sampai dibawa ke Nusa Kambangan. Kenapa? Karena saya membela rakyat. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang menderita, rakyat yang kelaparan, rakyat yang dibohongi. Tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol, saudara, demi membela rakyat. Makanya bagi saya, jangankan cuma di penjara, jangankan cuma di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara.
Allahu Akbar. Ibu-ibu, saya mau tanya, jawab yang jujur. Ini ibu-ibu, yang laki jangan dulu. Ibu-ibu, tak ada suaranya. Ibu-ibu, pejabat sekarang kebanyakan butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Betul nggak? Betul nggak? Sebelum jadi di pencalonan, saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Ini gratis, itu gratis, itu gratis. Setelah jadi BBM naik. Saya tanya, BBM naik nggak? Minyak naik nggak? Kalau BBM naik, minyak naik, berarti sembako lain naik nggak? Enak nggak? Enak? Enak? Ibu-ibu yang suka belanja di pasar enak? Enak? Itu yang kita perjuangkan, itu yang kita lawan. Kenapa? Saya ahlus sunnah wal jamaah. Dari masjid dalam perut udah aso aja saya. Mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi, Dohir Ghazali, batin Syadili. Dalam ahlus sunnah wal jamaah haram menjatuhkan pemerintah yang sah. Yang kita lawan kesolimannya, betul? Kesemena-menaannya, kesewenang-wenangannya, itu yang kita lawan, betul? Saya tanya, mobil dinas mereka dari siapa? Jawab yang keras, dari siapa? Dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Dari kita rakyat, keringat rakyat, air mata rakyat, darah rakyat. Maka saya sampaikan, kalian para pejabat, jangan semena-mena, jangan semena-mena kepada rakyat, jangan macam-macam dengan rakyat, jangan main-main dengan rakyat. Kenapa? Karena rakyat adalah ibu kandung polisi, rakyat ibu kandung tentara, rakyat ibu kandung para pejabat. Maka kalian sebagai anak jangan kurang ajar kepada ibu kalian, kami rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup NKRI, hidup Pancasila, hidup merah putih, hidup Islam, hidup habaib, hidup kiai, hidup ustadz, hidup Islam. Saya tanya semua yang ada di sini, siap hancur demi Islam? Yang betul. Siap hancur demi Islam? Siap binasa demi Indonesia? Siap bela ustadz? Siap bela kiai?